Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angelina Stefani Manulang. Saya adalah guru IPS dari SMP Maria. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi praktik baik penerapan media pembelajaran inovatif Smile. Scan me, tap the link, and learn everything with me. Dengan memanfaatkan teknologi barcode dan juga website edukatif pada pembelajaran IPS. Pada era digital saat ini, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan telah menjadi topik yang makin penting untuk dibahas. SMP Maria juga ikut serta dalam mengembangkan pemanfaatan teknologi di dalam kelas. Untuk saat ini, ruangan SMP Maria telah dilengkapi dengan infocus, speaker, dan juga ruang multimedia. Namun, meskipun demikian, sampai saat ini SMP Maria masih berusaha untuk tetap mengintegrasikan teknologi di dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah agar proses pembelajaran dapat lebih optimal dan berdampak positif bagi peserta didik. Umumnya, terdapat beberapa permasalahan yang muncul ketika tidak dapat menerapkan teknologi di dalam pembelajaran. Yang pertama, proses pembelajaran berlangsung tidak menyenangkan atau kurang interaktif karena minimnya pemanfaatan teknologi di dalam kelas. Yang kedua, peserta didik kurang tertarik atau termotivasi dalam proses pembelajaran karena kegiatan pembelajaran menjadi lebih monoton atau membosankan. Yang ketiga, umumnya untuk kegiatan asesmen hanya dilakukan dengan soal esai yang mengakibatkan peserta didik kurang termotivasi untuk berpikir kritis. Sementara pada abad 21, kita telah diberikan beberapa website gratis yang dapat kita modifikasi untuk mempermudah peserta didik dalam melatih atau melakukan kegiatan pengembangan diri. Hal serupa juga terjadi di SMP Maria. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan evaluasi hasil belajar peserta didik selama kurang lebih 3 bulan, telah ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan dari peserta didik untuk menyamakan persepsi abstrak menuju konkret. Hal ini disebabkan karena dalam proses pembelajaran, minimnya pemanfaatan video mengakibatkan hal ambigu yang dipikirkan oleh peserta didik. Misalnya untuk materi persebaran flora dan fauna. Peserta didik mengalami kesulitan dalam menyamakan persepsi mereka tentang bagaimana persebaran flora dan fauna di Indonesia. Hal ini diakibatkan karena guru cenderung hanya memberikan penampilan gambar saja. Apabila diberikan penampilan 3D atau visualisasi, maka akan mempermudah peserta didik di dalam memahami materi tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang kedua, setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda. Tanpa pemanfaatan teknologi, guru kesulitan dalam menyediakan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik. Sehingga dalam hal ini kita memerlukan strategi untuk mempermudah peserta didik di dalam memahami materi. Nah, salah satunya itu adalah dengan memanfaatkan teknologi. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda. Tanpa pemanfaatan teknologi, guru akan kesulitan dalam menyediakan materi pembelajaran yang bervariasi. Misalnya sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Ada audio, ada gambar atau visual, atau ada kinestetik. Contohnya pada materi tentang peta, apabila guru hanya memberikan metode ceramah saja, pasti tidak akan menyenangkan bagi peserta didik yang kinestetik. Mereka membutuhkan pemanfaatan peta digital yang mereka dapat akses. Yang ketiga, keterbatasan dalam pengembangan keterampilan abad ke-21. Keterampilan abad ke-21 ini kita diperlukan untuk berpikir kritis dan juga memecahkan setiap permasalahan di dalam proses pembelajaran. Maka dalam hal ini, peserta didik harus diimbangi dengan pemanfaatan teknologi. Kita berikan contoh misalnya pada materi pembelajaran sejarah. Apabila peserta didik hanya diminta untuk membaca materi sejarah, tentu akan sangat membosankan. Tetapi bagaimana guru memodifikasi peserta didik untuk bisa memanfaatkan riset-riset secara ilmiah dan juga memanfaatkan teknologi. Nah, ini juga bisa kita gunakan dengan memanfaatkan virtual. Peserta didik belajar tentang materi sejarah, tetapi apabila kita tidak mengasah kemampuan atau keterampilan dari peserta didik, tentu ini akan sangat merugikan peserta didik. Misalnya, kita bisa melakukan riset online, kita bisa menganalisis sumber online, atau juga kita melakukan virtual tour ke museum-museum secara digital. Maka, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita memerlukan kerjasama dengan beberapa pihak terkait. Yang pertama dengan ibu kepala sekolah, yang kedua dengan ibu wakil kurikulum, yang ketiga dengan guru mata pelajaran, yang ketiga dengan guru BK, yang keempat dengan wali kelas,
yang kelima dengan peserta didik, dan yang terakhir dengan orang tua. Dengan memahami berbagai permasalahan ini, kita dapat mencari solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era digital ini. Salah satunya itu adalah dengan memanfaatkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Proses pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini. Pembelajaran berdiferensiasi adalah peningkatan pembelajaran yang efektif untuk memenuhi kebutuhan individual setiap peserta didik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, menarik, dan efektif untuk semua peserta didik. Alih-alih menggunakan metode pembelajaran yang seragam untuk semua peserta didik, ternyata pembelajaran berdiferensiasi ini dapat menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran agar sesuai dengan tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar masing-masing peserta didik. Maka, saya Angelina Stefani Manulang, guru SMP Maria Padang. Dengan ini, saya ingin berbagi praktik baik yaitu penerapan media Smile. Strategi memanfaatkan media Smile yang pertama adalah kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kita memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, kita dapat mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Contohnya adalah kita dapat menggunakan video edukatif yang dapat sesuai dengan materi pembelajaran kita. Apa sih itu Smile dan bagaimana penerapannya dalam proses pembelajaran berdiferensiasi? Smile adalah scan me, tap the link, and learn everything with me. Di dalam Smile, kita bisa menggunakan media pembelajaran yang beragam. Misalnya, dengan memanfaatkan barcode, kita dapat memodifikasi dengan menyisipkan berbagai link pembelajaran seperti materi pembelajaran, gambar, atau teks, bahkan juga bisa dilengkapi dengan berbagai website edukatif seperti Kahoot, Quizizz, Bambulize, dan sebagainya. Dengan menerapkan media pembelajaran Smile dan melibatkan berbagai pihak dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, semoga peserta didik semakin antusias dalam menggali potensi mereka sesuai dengan gaya belajar atau minat dari setiap peserta didik. Halo, nama saya Amelisa, saya adalah siswa SMP Maria. Saya merasa sangat senang belajar IPS bersama Miss Angel. Karena bersama Miss Angel, kami menggunakan media pembelajaran yang sangat beragam. Salah satunya adalah Smile. Salah satunya adalah kita bisa melihat video pembelajaran, kuis-kuis, animasi, dan banyak lainnya. Sekian testimoni dari saya, semoga media pembelajaran Smile selalu dapat saya gunakan dalam setiap kegiatan belajar saya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Hendrika Era Farida MPD GR, Kepala SMP Maria. Kali ini saya akan menyampaikan testimoni atau penilaian terhadap praktik baik yang telah dilaksanakan oleh Ibu Angelina Stefani Manulang, Guru SMP Maria. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa Bu Angel mengampu mata pelajaran IPS. Praktik baik yang telah dilakukan oleh Bu Angel terkait dengan pemanfaatan teknologi kekinian yang disebut oleh Bu Angel dengan nama Smile. Smile merupakan singkatan dari Scan Me, Tap the Link, and Learn Everything with Me. Media pembelajaran ini digunakan untuk pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dengan menampilkan barcode yang berisikan link materi pembelajaran dalam bentuk teks, video, audio, dan gambar. Selain itu juga dilengkapi dengan link asesmen seperti aplikasi Quizizz, Kahoot, Bambulize, dan lainnya. Media ini sangat mendukung pembelajaran berdiferensiasi karena dapat memfasilitasi kebutuhan siswa dari segi gaya belajar. Siswa juga dapat belajar secara mandiri kapanpun dan dimanapun mereka berada. Hal ini tentu mempermudah siswa dalam memahami materi dan berdampak pada hasil belajar mereka yang semakin meningkat setelah menggunakan media ini. Untuk Bu Angel, selalu semangat dalam merancang media inovatif yang berdampak positif kepada siswa. Sukses selalu Bu Angel! Sekian praktik baik dari saya, penerapan media pembelajaran Smile, Scan Me, Tap the Link, and Learn Everything with Me dengan memanfaatkan teknologi barcode dan website edukatif dalam pembelajaran IPS. Semoga Bapak Ibu sekalian terinspirasi dan dapat memanfaatkan media pembelajaran Smile dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih banyak, sampai jumpa, bye-bye.